dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita berjumpa kembali dalam acara program Wisata Kolbu episode yang ke-16. Alhamdulillah, telah ada di samping saya sebagai narasumber beliau adalah Ustaz Muhammad Suharsono LC. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Insyaallah pada tema kali ini Ustaz Muhammad Suharsono akan memberikan ceramah tentang tak ada putih yang tak ternodai. Baiklah pemirsa, kita simak saja kajian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an Shaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa man qala bin nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah.
wa man qalaha al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Hadis rawahu al-Bukhari fi sahihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du, sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah di hari yang keberapa Ustaz? Ketiga ya. Ketiga di bulan suci Ramadan. As-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah kepada kita agar dapat mempertahankan ibadah-ibadah kita sampai akhir bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita ke dalam cahaya al-Islam. Sahabat jendela hikmah, jadi sahabat PKPO TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang pada hari ini adalah tema, saya mengambil sebuah tema dari syair atau puisi yang disampaikan oleh salah seorang guru saya ketika mengawali bulan suci Ramadan yang begitu indah puisinya. Beliau menyampaikan puisi sebagai berikut, saya akan bacakan puisinya Ustaz. Beliau mengatakan, selembut apapun angin berhembus, ia pernah terbangkan abu. Sebaik apapun manusia melangkah, ia pernah lakukan salah dan khilaf. Tak ada putih yang tak ternoda, dan tak ada insan yang tak berdosa. Terselip khilaf dalam canda, tergores luka dalam tawa, terbersit pilu dalam tingkah, tersinggung rasa dalam kata. Marhaban ya Ramadan. Itu puisi yang subhanallah begitu indah. Sehingga puisi itulah yang membuat saya akhirnya introspeksi, berpikir bahwa tak ada satupun manusia yang tidak ada salah dalam hidupnya. Siapapun orangnya, tanpa mengenal kedudukan, bahkan manusia pilihan Allah sekalipun dia pernah berbuat salah. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bahkan hadis ini merupakan hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut dengan mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Subhanallah, Allah katakan di dalam hadisnya, ya ibadi. Allah kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Allah dekatkan manusia, Allah dekatkan hamba-hamba kepada Allah langsung. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'un, bahwa engkau tukhti'un. Kalimatnya adalah tukhti'un. Allah menggunakan kalimat tersebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf disebutkan bahwa dia adalah kata kerja dalam bentuk waktu, sedang dan akan terjadi. Allah tidak menggunakan dalam hadis qudsi ini, Allah tidak menggunakan innahum khatta'un, engkau sudah berbuat salah. Tapi Allah gunakan innakum tukhti'un dengan fi'il mudhari', atau kita sering mengenal dengan bahasa Inggris mengatakan present continuous, sedang dan akan terjadi. Fi'il mudhari' itu menunjukkan sedang dan akan terjadi. Sehingga kalau diterjemahkan, wahai hambaku innakum tukhti'un, engkau itu sedang atau akan. Sehingga kita menerjemahkannya adalah engkau punya kemungkinan berbuat salah bil-laili wan nahar, siang dan malam. Manusia punya kemungkinan berbuat salah siang dan malam tanpa ada pengecualian. Allah katakan hamba-hamba Allah semua
innakum tukhti'un, kau punya kemungkinan berbuat salah bil laili wan nahar, siang dan malam. Lalu kata Allah telah sampaikan itu, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sementara aku aghfiru dzunuba jami'an, akan mengampuni semua dosamu semua dosa-dosamu jami'an. Tapi kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka oleh sebab itu dengan menggunakan kalimat fa, dalam bahasa Arab ada kalimat sambung itu ada menggunakan kalimat fa, ada juga menggunakan kalimat summa. Kalau summa itu, bedanya adalah summa itu ada rentan waktu, ada jeda setelah itu. Tapi kalau fa langsung seketika itu. Sehingga Allah katakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, maka mohonlah ampun kepadaku, segeralah minta ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Subhanallah, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Allah jamin bahwa manusia punya salah, tapi Allah jamin juga manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat fastaghfiruni, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh barokah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Rasulullah mengatakan bahwa bulan ini ada bulan maghfirah. Semua menyepakati bahwa Ramadan ada bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa. Semua. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan, 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. 5 kelebihan tidak diberikan umat yang lain. Itu suci Ramadan. Rasulullah katakan kelebihan yang pertama adalah khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan rihil misk, minyak kesturi. Minyak kesturi itu minyak surga, minyak yang sangat wangi yang tidak ada tandingannya. Tapi kata Allah, bagi Allah, orang yang berpuasa mulutnya bau. Dan semua orang puasa pasti bau mulutnya. Kenapa? Karena perutnya kosong, sehingga itu mempengaruhi dari bau mulutnya. Mulutnya bau dan baunya tidak sedap pastinya. Walaupun tidak sedap, tapi kata Allah lebih wangi dibanding rihil misk. Tapi sahabat PKP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bau mulut sehingga kita bicara sama teman-teman, mau nggak nyium bau surga? Terus kita kasih sama temannya, bau surga begitu? Bukan berarti seperti itu juga. Hingga ini bau surga, mau nyium bau surga nggak? Lebih wangi dari minyak kesturi, terus kita kasih dia bau mulut kita, itu bukan begitu. Tapi itu adalah kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, bahwa khulufan shaim, bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari minyak kesturi. Dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Manusia mungkin nolak dia. Tapi bagi Allah, karena puasa ini khususiat. Puasa ini ibadah yang memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wa ana ajzibihi. Pahalanya itu Allah yang ngasih, manusia enggak tahu. Bedanya sama ibadah yang lain, ibadahnya terukur pahalanya. Sedekah bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat dalam Al-Quran disebutkan. Sholat jamaah 27 kali lipat. Jelas. Sedekah, zakat ada, tapi puasa Allah langsung. Karena memang ini keistimewaan orang yang berpuasa. Kemudian Ramadan juga bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Subhanallah. Jadi kita ini kan punya dosa nih, kita ini banyak salah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu. Salahnya itu banyak, gak kehitung-hitung. Tapi dengan adanya Ramadan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kata Rasulullah SAW, tastaghfiru lahumul malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa sampai tiba waktu berbuka. Subhanallah. Jadi sahabat PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini
saat ini para malaikat tengah berdoa untuk kita semua yang berpuasa saat ini. Sehingga banggalah dengan datangnya bulan suci Ramadan, senanglah dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena kita banyak salah, kita banyak doa, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau tadi malaikat yang memohon ampun kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, saya tidak menyebutkan satu persatu karena ini diskusinya pembahasannya lain lagi. Di akhir hadisnya, kelebihan yang kelima umat Nabi Muhammad adalah yughfarullahu fi akhir lailat. Allah ampunkan semua dosa hamba-hamba yang beriman. Di akhir Ramadan diampuni dosanya. Lalu para sahabat berkata, "Ayya Lailatul Qadr ya Rasulullah? Apakah itu malam Lailatul Qadar?" Lalu kata Rasulullah SAW, "Bala, la, bukan. Lakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qudiya." Digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan seorang pekerja yang sudah selesai kontraknya maka dia mendapatkan gajinya. Jadi kalau kita nih kerja terus selesai kontrak maka dibayar oleh Allah, dibayar oleh majikan. Begitu dibayar oleh majikan, seperti itulah akhir Ramadan diampuni dosa orang yang beriman. Maka begitu dosanya diampuni, dia seperti bayi yang baru lahir. Ya. Baiklah pemirsa, sahabat PKB TV Inspirasi Umat, semakin menarik pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos ngabangun madrasah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat PKB TV Inspirasi Umat, kita bertemu kembali dalam program Wisata Kolbu masih dengan Ustadz Suharsono. Ustadz, saya menanyakan sesuatu tentang tadi Ustadz menjelaskan tentang bahwa para malaikat mendoakan orang-orang hamba-hamba Allah yang berpuasa pada saat bulan suci Ramadan. Yang ingin saya tanyakan bahwa cara seperti apa agar kita mendapatkan keutamaan tadi? Kan ada puasa yang asal-asalan misalnya. Tentunya kan pasti dengan ikhlas saja. Hal kita bisa mendapatkan fadilah di orang malaikat. Seperti apa Ustaz? Menurut Ustaz? Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah yang saya sebutkan adalah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat yang lainnya ketika bulan suci Ramadan. Jadi bahkan dalam riwayat lain disebutkan begitu masuk malam Ramadan maka para malaikat sudah mulai mendoakan hamba-hambanya, Disebutkan di sini tastaghfirulahumul malaikatu secara umum. Siapapun yang berpuasa maka dia mohonkan ampun kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuka puasa. Ini artinya apa? Bahwa itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah khususkan bulan Ramadan 1 bulan penuh sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Karena diyakini pasti
selama 11 bulan sebelumnya atau 11 bulan yang akan datang, bahkan ketika bulan Ramadan pun pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan disebutkan, dalam syariat disebutkan di bulan Ramadan untuk menutupi kekurangan, kesalahan selama bulan suci Ramadan ada zakat fitrah yang fungsinya adalah tuhratun lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa. Ini Di penghujung akhir. di penghujung akhir. Sehingga kata di yang kelima, kelebihan yang kelima, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, yughfaru lahum, diampuni di akhir malam terakhir bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan diampuni. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat yang lain disebutkan seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu suci, tidak ada dosa, tidak ada noda. Bayi baru lahir, tidak ada dosanya. Seperti itulah. Cuman bedanya bayinya ada yang sudah jenggotan, ada yang sudah kumisan gitu ya, karena sudah besar. Tapi bukan maknanya dia tiba jadi bayi lagi, tapi sudah bersih. Sehingga dia harus menjaga agar tidak punya dosa lagi. Keutamaan tadi berarti kan enggak untuk orang yang sengaja membatalkan puasa. Oh iya. Kan banyak masyarakat yang kayaknya tanpa keimanan mereka sengaja membatalkan puasa. Oh iya. Nggak dapatkan doa yang tadi. Kan itu untuk orang-orang beriman. Ya, dalam puasa pastinya kan ada salah. Tapi kan dalam salah juga ada ketentuannya. Bagaimana seorang itu melakukan kesalahan dan apa konsekuensi dari kesalahan tersebut. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini kalimatnya, bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, kepada rahmat Allah dan surga Allah luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, kata disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu setelah ayat itu walladzina disebutkan setelah ayat tersebut ada dua ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ayat berikutnya itu tentang orang yang salah. Ayat yang pertama walladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghadha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu. Disebutkan yang berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayat ini merupakan syarat diterimanya orang memohon ampun kepada Allah. Syarat, kata Allah dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila dia melakukan perbuatan fahishatan au zalamu anfusahum, dia menzalimi diri mereka sendiri. Karena prinsipnya ketika berbuat dosa bukan Allah yang zalim kepada dia, tapi menzalimi diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran disebutkan zakarullaha, yang pertama ini kan, zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yang pertama adalah zakarullah, dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ini apa? Dia i'tirafu bidzunub. Ini syarat yang pertama. Istighfar itu, pengampunan dosa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau dalam bahasa kita itu introspeksi. Jadi mohon ampun tidak akan terjadi kalau tidak ada introspeksi, tidak melihat kesalahan. Sehingga yang pertama adalah i'tirafu bidzunub. Dia mengenal dulu, tahu dulu ini adalah perbuatan dosa. Jadi dia nggak akan minta ampun kalau nggak tahu itu dosa. I'tirafu bidzunub, tahu dulu, sadar dulu itu dosa. Dia ingat sama Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika dia salah. Nabi Adam, bapak kita semua, bapaknya manusia, dan maka seperti ya ibn Adam, salah. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata faku, disebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Kata Allah, larangannya adalah tadi disebutkan wala taqula minha ramadan hayatu syaituma, wala taqrabu, perintahnya, larangannya jangan engkau dekati hadhihi syajarah. Perintahnya kan
Tapi fa'azallahumma syaitanu, digoda oleh syaitan sampai akhirnya dia dekat, bukan hanya dekat tapi memakan. Lalu dia tahu, menyesal. Maka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doa. Tahu dulu ini dosa, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang zalim. Begitu juga dalam ayat lanjutan, orang yang bertakwa. Ini ciri orang bertakwa. Jadi ciri orang bertakwa itu punya kemungkinan berbuat salah. Setelah dia zakarullah i'tirabi dzunub fastaghfaru lidzunubihim, maka mohon ampun terhadap dosa yang sudah dilakukan. Betapapun banyak dosa-dosanya, banyak sekali dosanya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis qudsi. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Allah langsung yang mengatakannya. Kata Allah, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, anak Adam, innaka ma da'autani, selama engkau meminta kepadaku dan berharap kepadaku, minta dan berharap, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampuni dosamu dan aku nggak peduli sama dosa-dosa. Subhanallah. Kasih sayang selagi manusia berdoa dan berharap. Sehingga syarat, salah satu yang faktor penentu juga dalam sebuah mohonan ampun adalah berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Jadi doanya nggak akan tercapai kalau nggak ada berharap. Jadi doa tapi nggak ada harapan buat doa itu dikabul. Doa cuma doa tapi nggak ada harapan, nggak bisa doa begitu. Doa itu harus penuh dengan harap. Berharap bahwa Allah kabulkan doa. Jadi nggak ada doa itu, nggak ada harapan buat doa tapi nggak ada berharap kabul. Gimana Allah mau mengabulkan doa? Bahkan kalau dalam berdoa pun kan disebutkan doa itu harus meminta, harus ngotot mintanya, maksa mintanya. Kan minta, kalau kita sering sholat duha kan doanya maksa itu, maksa, ya kan? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrizhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Maksa, ya Allah, andaikan rizkiku ada di langit, turunin ya Allah, andaikan di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah mudahin, kalau haram halalin. Maksa. Kalau doanya begitu, Allah kabulkan. Tapi kalau doa, ya Allah, kalau engkau mau ampuni saya, Allah bingung mau minta ampun apa enggak? Ini orangnya sama seperti orang yang mau punya anak tapi nggak pernah nikah. Gimana mau punya anak nggak pernah nikah? Gimana? Orang mau pintar tapi nggak pernah belajar. Gimana? Orang mau soleh tapi nggak pernah ibadah. Gimana mau belajar? Ada usahanya. Kan sama seperti itu. Sehingga harus ada dakwah rojau tadi kata Allah akan ampuni. Kemudian yang lebih hebatnya lagi yang kedua nih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai manusia, apabila dosamu sudah sampai setinggi langit, siapa yang bisa mengukur tingginya langit? Sahabat PKPU TV ada yang tahu tingginya langit berapa? Jika dosanya sampai setinggi langit, lalu kata Allah, summa istaghfarta, engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni. Subhanallah. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Az-Zumar, qul ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang sudah melakukan perbuatan melebihi batas, ala anfusihim, dia sudah melakukan perbuatan melebihi batas. Karena kan yang enggak boleh itu melebihi batas. Semua punya, syahwat itu punya semua, tapi yang enggak boleh itu melebihi batas. Dalam surat An-Nazi'at kan gitu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Kan disebutkan seperti itu. Akan tapi yang lainnya wa atharul hayatad dunya disebutkan. Dia lebih memprioritaskan orang-orang yang berlebihan
Ya, wa amma man tagha wa atharal hayata dunya, berlebihan dia. Ini berlebihan dalam kehidupan dia, terhadap jiwanya berlebihan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa kita semua. Dan disebutkan kata Allah, innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Subhanallah. Yang melampaui batas masih yang belum bisa. Melampaui batas apa yang tapi jangan juga logikanya itu yang melebihi batas aja diampuni, saya yang sedikit-sedikit aja deh, enggak. Tetap kita harus menjaga itu semua, jangan sampai memang akhirnya terjebak dalam perbuatan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa itu pasti. Tapi jangan sampai gini, perintahnya kan tob. Di dalam ayat yang berikutnya, di surat yang tadi, surah Ali Imran disebutkan, fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Lalu disebutkan oleh Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi perbuatannya lagi sementara dia tahu bahwa perbuatan itu dosa. Ini syarat juga ini. Jangan sampai tahu perbuatan dosa diulang lagi, atau kita sering kenal namanya itu tobatnya tobat sambal. Ini sama saja mengejek Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu salah tapi dikerjain lagi. Tahu ya Allah ntar tobat lagi aja deh. Kalau habis itu dia masih hidup. Kalau ternyata selesai hidupnya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa sama sekali. Enggak bisa orang bertobat seperti itu. Ya nggak bisa kita bertobat seperti itu, seperti yang tadi tobat tapi kerjain lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Wah, ini syarat diterimanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya harus seperti itu syaratnya. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu punya keutamaan. Bahkan bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan fadilatul istighfar, manfaat daripada istighfar. Ya, dalam Al-Qur'an langsung disebutkan bahwa istighfar itu merupakan tolak bala. Dia menghilangkan bala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalian dan sementara kalian ada bersama mereka, dan Allah tidak akan mengazab wa hum yastaghfirun, mengazab mereka wa hum yastaghfirun selagi mereka terus menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu. Yastaghfirun ini fi'il mudhari, sehingga terus menerus, bukan hanya selesai istighfar besok enggak, istighfar lagi besok enggak, tapi terus menerus beristighfar, terus menerus beristighfar. Dan ini merupakan keutamaan yang pertama, keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah dalam Al-Qur'an, sebelum kita hadis Al-Qur'an, ini ada kisah seorang ulama ketika dia sedang ada satu majelis bersama para murid-muridnya dalam jalsahnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang mau curhat kepada syekh itu. Ya syekh, dia bilang, saya ini udah lama miskin, tolong berikan saya nasihat. Baik Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah kejadian berikut, insyaallah dengan Ustaz Suhar sama Ustaz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Tahan bos, tahan.
jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan wisata kolbu dengan tema tak ada putih yang tak ternoda. Kita lanjutkan Ustaz itu. Iya. Pada Ustaz. Iya. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai tadi pada kisah seorang ulama ketika memberikan ta'lim pada murid-muridnya, tiba-tiba datanglah seorang yang dicurhat kepada Syekh, saya ini sudah lama sekali saya dalam keadaan miskin, beri saya nasihat. Saya tadi menjawab, perbanyak istighfar. Pergi dia. Nggak lama habis itu datang lagi orang yang lain. Syekh, saya ini sudah lama nikah, tapi belum juga punya anak, beri saya nasihat. Saya tadi perbanyak istighfar. Nggak lama habis itu datang lagi yang lain lagi. Syekh, daerah saya itu udah lama sekali kekeringan, beri kami nasihat. Perbanyak istighfar. Keluar yang itu, datang lagi satu lagi. Syekh, daerah kami itu ada pohon-pohonnya tapi tidak berbuah. Kalaupun berbuah, buahnya asam semua. Berikan kami nasihat. Lalu kata Syekh tadi, perbanyak nasihat. Keluar yang keempat, murid-muridnya bingung semua dalam majlis itu, sehingga mereka bilang, Syekh, kenapa jawabannya hanya satu? Padahal masalahnya adalah 4. Miskin, terus lama tidak punya anak, kemudian kekeringan, dan sedikit buah-buahan, nggak berbuah tanaman-tanamannya. Jawabannya cuma satu, yaitu perbanyak istighfar. Sehingga saya tadi langsung menjawab dengan membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa jannatin. Setelah dibacakan ayat itu ngertilah semua murid-muridnya. Dalam artinya ada terjemahannya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepadamu, istaghfiru rabbakum, banyaklah istighfar pada Rabb kamu, mintalah ampun kepada Rabb kamu, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya dia maha Ghaffar, maha pengampun. Lalu kalau dalam bahasa Arab ini namanya ismu syartin wa jawabu syarat. Ini kalimat yang menggunakan jika Anda melakukan perbuatan A, maka Anda mendapatkan B. Kalau engkau banyak istighfar, lalu kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, engkau akan dikirimkan dari langit air hujan yang deras. Nah, ini masa solusi yang orang mana tadi? Orang yang ketiga, yang kekeringan. Karena turun hujan yang deras. Hujan deras sehingga enggak kering lagi, tapi deras ya, bukan sampai banjir, tapi kalau banjir lain lagi itu. Kalau banjir lain lagi. Sama alaikum midrara, hujannya deras. Lalu kata Allah, wa yumdidkum bi amwal, akan diperbanyak kalian, diperbanyak oleh Allah harta yang miskin. Ya kan? Tadi yang miskin cerita diperbanyak harta. Wa bani, diperbanyak juga apa? Anak. Kalau perbanyak anak, solusi ya 2 tadi kan. Yang enggak punya anak dalam nikah. Wa yaj'al lakum jannatin anhar, engkau akan diberikan untuk kamu jannat. Jannat itu kebun yang buahnya indah. Ini kan jadi perbanyak istighfar itu ada 4. Kalau kita mau 4-4-nya ada. Kalau kita punya masalahnya 4, maka banyak istighfar. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan,
dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu, siapa yang membiasakan istighfar maka Allah akan menjadikan baginya min kulli dhaiqin makhraja, setiap kesulitan, setiap kesempatan, kesempitan, makhraja, solusi. Setiap ada masalah dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusannya. Kalau apa? Kalau banyak istighfar. Jadi nggak ada orang Islam itu yang stres. Dia mohon ampun sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Makhraja itu jalan keluar, solusi dari semua masalahnya. Masalahnya bukan cuma masalah yang kecil, tapi kata Rasulullah, doyikin, masalah yang buat sempit rasa dia. Bukan sempit rumahnya, tapi sempit hatinya. Seolah-olah nggak ada solusi lagi. Tapi Allah jadikan makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dari segala apa? Hammin faraja. Dari segala kegelisahan menjadi sebuah ketenangan. Selesai semua masalah. Karena inti dari permasalahan manusia ada di hati. Kalau hatinya beres-beres semua, sehingga kata Rasulullah SAW, idza salahal jasadu salahal jasadu, idza fasadat jasadu. Kalau misalnya dia rusak itu hati semua anggota tubuhnya rusak. Bagus baik hatinya, hati semuanya menjadi baik. Lalu yang ketiga nih manfaat istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau rizki yang diduga orang bisa menduga. Kalau seorang karyawan udah dihitung gajinya sekarang sekian setiap bulan. Apalagi Ramadan ini dapat THR. Dia udah ngitung bahwa Ramadan nanti saya mendapatkan sekian gaji saya, sekian THR-nya. Gaji ke-13 ya. Itu bukan hasad, tapi min haitsu la yahtasib, enggak disangka sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak diduga, enggak diperhitungkan. Jadi kalau ini perhitungan tuh banyak mungkin, tapi itu pun belum pasti dapatnya. Sementara Allah kasih yang tidak diduga-duga. Dan jangan digambarkan rezeki itu hanya berupa materi. Kesehatan itu adalah rezeki, nikmat itu, dan banyak nikmat itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil nampaknya kalau rezeki hanya diibaratkan sebagai sebuah materi. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Kalau ini dari rezeki adalah materi, maka diberikan yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak tuh tadi. Kalau dihitung, kalau tadi 4 masalah selesai dengan banyak istighfar. Kalau yang pertama adalah azab terhindar jika dia banyak istighfar. Jadi banyak istighfar itu menghilangkan bala, menghilangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang membiasakan istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. So masalahnya ada solusinya. Enggak ada dia gelisah, enggak galau. Sekarang galau kan lagi musim nih. Andilau antara dilema dan galau. Jadi enggak ada itu galau karena sudah ada solusinya semua, diberikan rezeki yang tiada isinya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu istighfar dalam jumlah yang sangat banyak. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrat. Demi Allah, kata Rasulullah, aku itu orang yang memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan lebih dari mi'ata marrat. Inilah astaghfirullah 100 kali. 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ini tingkatannya Rasul, tingkatan Nabi. Rasul itu dia maksum. Salah Nabi, iya, tapi diperbaiki langsung. Punya salah Nabi, bukan enggak punya salah. Ketika surat Abasa menunjukkan bukti bahwa Nabi punya salah. Tapi al-maksum saja istighfarnya 100 kali. Coba sekarang bandingkan dengan iman kita dengan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang maksum pasti masuk surga, itu istighfarnya 100 kali. Kalau kita bukan maksum, tidak dijamin masuk surga, berapa kali dalam sehari berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berbanyak istighfar lebih banyak lagi. Kalaulah 10% saja dari keimanan Nabi 10%. Kalau Nabi 100, maka kali 10 berarti minimum kita berapa? 1000 kali dalam istighfar. Coba ada yang pernah baca sahabat PKP TV ada yang 1000 kali dalam satu hari.
kita nggak mempermasalahkan jumlah bilangan. Yang penting dawam, rutin dalam membaca istighfar. Jangan sampai satu hari itu tidak membaca istighfar. Coba terus setiap hari dicoba terus membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar tadi manfaatnya bisa tergambarkan. Allah mudahkan semua urusannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Tuannya istighfar. Kalau istighfar, baca istighfar yang biasa adalah baca istighfar yang biasa, astaghfirullahalazim, itu yang simpel sih. Allahumma astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang biasa. Ya, apalagi yang astaghfirullahalazim aja, astagfirullah itu pun cukup sebenarnya. Tapi ada sayyidul istighfar, ini tuannya istighfar. Jadi pimpinannya istighfar disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Sayyidul istighfar an yaqulal abdu, seorang hamba itu membaca istighfar seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ada dalam perjanjianmu dan mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan jelek yang sudah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengetahui. Abu itu artinya a'rifu, aku mengetahui nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku tahu dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini dibaca, namanya sayyidul istighfar. Kata Rasulullah SAW, man qalaha bin nahari muqinan biha, siapa yang membaca pada siang hari, pada waktu pagi atau siang, muqinan biha, dan dia yakin dengan doanya. Yakin itu yakin bahwa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sekedar baca Allah mantarobil selesai, cangkem aja dia baca. Ya, disadari yakin bahwa Allah mengampuni. Tapi kan panjang Ustaz, saya nggak ngerti itu bahasa-bahasanya. Yakin aja bahwa dengan membaca ini Allah mengampuni dosa kita. Muqinan biha, yakin Allah mengampuni. Famata min yaumihi, baca di siang hari kemudian mati, wafat pada siang hari, qabla an yumsiya, sebelum sore, wafat sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka ketika itu dia juga langsung menjadi penduduk surga. Jadi kalau baca siang, Allah cabut nyawanya, sebelum sore masuk surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha, baca malam-malam sebelum pagi dia sudah wafat, maka kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Subhanallah. Tentunya dengan sapi, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah tahu bahwa hambanya itu pasti punya kesalahan, pasti punya dosa, sehingga tidak ada tadi apa temanya, tidak ada putih yang tak ternoda, tidak ada insan yang tidak berdosa. Nabi Adam pernah berdosa, para nabi juga pernah berdosa, Rasulullah pernah berdosa, tapi Allah ampunkan dosa-dosanya. Apalagi kita manusia biasa. Selagi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus memohon ampun, bertobat kepada Allah, pasti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen yang tepat adalah sekarang ini, Ramadan. Setiap hari, setiap saat ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, setiap saat, setiap detik ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa saja yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa siang hari. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan, qiyam salat tarawih di bulan Ramadan, bangun di malam hari qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah dan karena iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Kalau siangnya kita puasa, malamnya kita qiyam, 2 tahun kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat. Amin, amin. Apalagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat semua turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada para manusia, kepada hamba-hambanya. Diampuni semua dosa-dosanya. Sehingga sahabat PKP TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar karena tidak ada manusia yang tanpa dosa. Ya. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat, telah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad SAW bahwa tidak ada satupun, bahkan kata Nabi, kata Allah, tidak ada satupun manusia pun yang tidak berbuat dosa. Pastilah semua berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang berbuat dosa adalah senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya hati kita, alangkah bahagianya diri ini jika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan pada kali ini adalah momen yang paling terpenting buat kita semua, agar kita bisa mengintrospeksi diri, meminta ampun kepada Allah. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh permasalahan kita. Baiklah pemirsa, kita akan tutup dengan doa oleh Ustaz Sultan. Silakan Ustaz. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Ampunilah dosa kami ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita, saya dengan Ustaz Muhammad SAW Ilham Dipro, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.